Hati-hati kalau ajarannya bersifat kristologi dan bukan kristologi. Ini sedikit sekali perbedaannya. Saya adalah distributor tunggal untuk minyak urapan. Minyak urapan didistribusikan hanya saya, tidak buka cabang. Jadi kalau ada yang lain mengklaim ada minyak urapan itu palsu. Yang asli adalah yang ini. Sudah berapa tahun berdiri gitu ya. Jangan ada pendeta bilang, oh saya ini diberikan mandat khusus untuk mengembalikan gereja para rasul, kuasa minyak urapan. Langsung Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di channel saya. Di video ini kita akan kembali mereact sebuah khotbah ya dari pendeta Jimmy Pardede. Dan ini menarik saudara ya, dia akan membahas tentang kristologi ya. Penasaran apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah itu sebabnya Paulus mengingatkan, hati-hati, ada orang pecahkan gereja, ajarkan doktrin yang salah. Kenapa doktrin yang salah? Sangat populer untuk bikin gereja pecah. Karena ajaran yang benar seringkali tidak populer. Paulus mengingatkan, waktu dia memberitakan salib, maka dia ditolak oleh orang Yunani. Karena salib dianggap kebodohan. Waktu dia beritakan salib, salib ditolak oleh orang Yahudi. Karena dianggap batu sandungan. Tapi pengajar palsu akan menghindari salib. Perhatikan gereja yang terus mengajarkan hal-hal baik. Kalau kamu beriman kepada Tuhan tidak ada kesulitan. Karena Yesus sudah pikul semua. Yesus bayar semua, lu gak usah bayar apa-apa. Yesus tanggung semua, kamu hidupnya bahagia. Hati-hati, itu bukan salib. Khotbahkan salib, berarti khotbahkan ada kesulitan yang harus dipikul oleh orang yang mau mengikut Kristus. Paulus sendiri mengatakan, memang kalau mau ikut Kristus kita harus mengalami penganiayaan dan penderitaan. Ini berita mana enak sih? Tapi ini berita yang benar. Itu sebabnya kalau ada orang mau pecahkan gereja, dia mesti lebih laku dari rasul yang asli. Pendeta palsu harus lebih laku dari pendeta yang setia. Saya tidak bilang kalau pendeta laku pasti tidak setia ya. Tapi kalau pendeta mau kejar pengaruh dari pendeta yang baik, dia mesti lebih kreatif dan mesti lebih menarik dari pendeta yang asli itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan, orang-orang demikian tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang naif. Ini kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis. Kata Yunaninya itu sangat unik. Di dalam istilah muluk-muluk itu pakai kata kristologi. Kristologi lain dengan kristologi. Ini cuma beda satu huruf. Kristologi berarti firman tentang Kristus, pengajaran tentang Kristus. Tapi kristologi adalah ajaran tentang hal yang menyenangkan, hal yang kelihatan indah, hal yang begitu fantastis. Saudara, kalau kita tidak sadar perkataan kitab suci, kita benar-benar naif. Kita tidak sadar kalau pendeta-pendeta mengajarkan ajaran terlalu fantastis. Itulah yang Paulus tegur. Hati-hati kalau ajarannya bersifat kristologi dan bukan kristologi. Ini sedikit sekali perbedaannya. Paulus membagikan kristologi, tapi pendeta palsu mengajarkan kristologi. Ajaran yang muluk-muluk. Saudara, sadarkah? Kalau pendetamu terlalu gampang dapat penglihatan, itu ajaran muluk-muluk. Sadarkah kamu? Kalau pendetamu mengklaim bisa kerjakan mujizat, dokter pun tidak bisa sembuhkan orang tapi dia bisa. Tidakkah kamu sadar itu ajaran muluk-muluk? Kalau pendetamu mengatakan dia sudah pernah ke neraka atau dia sudah pernah ke surga, tidakkah akal sehatmu akan mengatakan itu muluk-muluk? Kalau pendeta mengklaim dirinya punya kemampuan mujizat seperti rasul atau bahkan seperti Kristus, tidakkah pikiran sehatmu memberontak dan mengatakan itu muluk-muluk? Itu kristologi, itu bukan kristologi. Sayang jemaat banyak terlalu naif. Pak, jangan serang pendeta. Pendeta itu hamba Tuhan. Pendeta bisa jadi hamba Tuhan, tapi juga bisa jadi hamba setan. Pendeta palsu pasti hamba setan. Pendeta asli hamba Tuhan. Apa beda pendeta palsu dan pendeta asli? Pendeta palsu mengajarkan kristologi, mengajarkan ajaran muluk-muluk. Ini sudah banyak terdapat di gereja, tetapi jemaat tidak sadar. Waktu pendeta berkhotbah terlalu indah, terlalu hebat, terlalu fantastis, tapi itu tidak disadari. Mari kembali ke kitab suci. Peringatan sudah diberikan dari 2000 tahun lalu oleh Paulus, tapi kita terlalu lambat mendengar. Kita senang ajaran yang muluk-muluk. Oh, saya kalau berkhotbah, saya akan didengar oleh begitu banyak orang karena kuasa saya kuasa langsung dari Tuhan, dan saya lebih spesial dari hamba Tuhan manapun sebab saya melihat dia langsung. Lalu orang mengklaim bahasa lidah menjadi bahasa spesial yang membuat seorang pengkhotbah lebih unggul daripada pengkhotbah lain karena ada kekuatan langsung diberikan oleh Tuhan. Tapi tidak ada argumen apapun kalau dia mengajar, saudara-saudara,
Pokoknya kamu harus menyembah Yesus. Tritunggal itu Yesus, Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, Yesus itu Yesus. Wah, ini kan ajaran salah. Oh, tapi pendetaku bisa bahasa lidah. Sudah terima aja ya. Karena dia punya kemampuan lebih hebat dari pendeta lain. Jadi apapun yang dia katakan kita terima. Kalau pendeta mengajar, saya diberikan mandat oleh Tuhan untuk jadi distributor minyak urapan. Pokoknya minyak urapan harus dari saya. Ya orangnya udah nggak ada sih ya, tapi mungkin diteruskan sama siapa saya nggak tahu. Orang-orang ini selalu kreatif. Kalau yang satu sudah menemukan yang satu, yang lain akan menemukan produk lain lagi yang luar biasa kreatif. Saya adalah distributor tunggal untuk minyak urapan. Minyak urapan didistribusikan hanya saya, tidak buka cabang. Jadi kalau ada yang lain mengklaim ada minyak urapan itu palsu. Yang asli adalah yang ini. Sudah berapa tahun berdiri gitu ya. Maka waktu orang-orang ini mengajarkan hal yang muluk-muluk, yang tidak mungkin diterima oleh akal sehat bagi orang yang mau berpikir sehat. Mana mungkin sih pendeta ini ajarannya bisa diterima? Ajarannya terlalu ngawur. Oh, tapi dia punya mandat khusus dari Tuhan. Dia tuh lebih dekat ke Tuhan daripada yang lain. Itu muluk-muluk dan orang naif akan tertipu. Kadang-kadang saya khawatir juga dengan jemaat GRII karena tidak mendengar argumen tapi melihat tokoh. Misalnya, saudara sangat kagum khotbah pendeta Stephen Tong. Saya juga kagum. Tapi beda. Ada orang kagum Pak Tong karena merasa Pak Tong itu dekat dengan Tuhan. Sedangkan saya belajar kagum Pak Tong karena Pak Tong beri argumen dari pengajaran yang diberikan dari mimbar. Saudara yang mana? Oh, Pak Tong ngomong apapun pasti benar karena dia dekat dengan Tuhan kok. Kalau lihat wajahnya itu ada aura pancaran kemuliaan Tuhan kayak Musa. Ya kalau saudara percaya Pak Tong kayak gitu ya berarti saudara orang naif yang akan gampang diselewengkan. Untungnya Pak Tong tidak mengajar ajaran yang muluk-muluk itu. Tapi kalau saudara percaya pendeta Stephen Tong karena saudara anggap dia sangat dekat dengan Tuhan, berarti saudara naif sama seperti orang-orang yang ditegur oleh Paulus. Tapi kalau saudara mengatakan, saya dengar ajaran pendeta Stephen Tong, saya selidiki, saya berpikir lagi, saya selidiki di dalam kitab suci dan saya diyakinkan ajaran ini benar, baru saudara bisa disebut sebagai orang yang berhikmat, yang bertumbuh di dalam iman dan di dalam sound thinking, di dalam berpikir secara sehat. Nah guys, itulah videonya. Jadi memang sebagai orang Kristen itu kita tidak boleh menjadi orang yang naif, yang polos ya. Yang apapun dia katakan pendeta, amin. Iya benar, pasti benar. Dan memang ada gereja yang mendidik jemaatnya gampang bilang amin. Amin saudara, amin. Amin saudara, amin. Amin saudara. Gampang sekali mendidik bilang amin. Tapi hamba Tuhan yang baik, pendeta yang baik, dia nggak akan gampang bilang amin. Enggak. Dia akan bilang, coba saudara-saudara pikirkan kembali, renungkan kembali, pikir, renung, ya, mulai hikmatkan, pakailah akal sehat kan. Dan jangan ada pendeta bilang, oh saya ini diberikan mandat khusus untuk mengembalikan gereja para rasul, kuasa minyak urapan, langsung di amin 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 amin, haleluya. Itu goblok saudara ya. Saudara, biarlah video seperti ini ya, itu harus di-share teman-teman ya, di-share supaya akan mendewasakan iman Kristen di bangsa Indonesia ini. Jangan terus para nabi-nabi palsu ini membodoh-bodohi orang-orang Kristen, saudara. Kasihan kan? Jangan terus para penyesat ini ya mau menipu orang-orang Kristen di bangsa ini. Kita harus dewasakan iman di bangsa Indonesia ya. Iman yang dewasa artinya apa? Iman yang tidak gampang percaya orang. Dia akan percaya satu khotbah kecuali dia sendiri juga meneliti itu. Dia bisa memikirkan dengan dewasa apa yang digumulkan atau dikhotbahkan. Ya, dia bisa pikirkan dengan dewasa, dengan bijak, dan tidak gampang bilang amin ya. Tapi kalau orang dewasa dia akan tahu, oh ini salah, ini benar. Jadi teman-teman jangan lupa share video ini ke banyak orang ya, ke grup-grup WA, ke story kalian, ke Facebook, agar supaya terselamatkanlah orang-orang untuk gampang menjadi orang yang polos ya, menjadi orang yang gampang bilang amin sama pendeta ya. Jangan. Kita hanya bisa aminkan sesuatu yang benar-benar kokoh di dalam firman Tuhan. Ajaran yang benar, yang kokoh, itulah yang harus diaminkan. Jangan jadi orang yang polos. Oke guys, sekian video saya, Tuhan berkati. Shalom.